you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get. Kami dari kelompok 1 membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas praktikum pemberdayaan masyarakat. Kami dari program studi ilmu kelautan Fakultas Sains Teknik Unsud yang bertemakan perikanan. Berikut ini video dari kami. Sejak kapan ya Bapak membudidayakan ikan gurame? Paling banyak kalau budidaya ikan gurame itu udah dari turun-temurun dari orang tua. Kenapa Bapak milih ikan gurame gitu? Kenapa nggak yang ikan yang lain? Memang betul, kalau ikan gurame memang itu udah adanya udah dari wilayah, mungkin lumayan wilayah seperti itu. sampai sejauh mana loh Pak? Maksudnya apa dari benih apa dari bertelur jadi benih apa langsung gede apa misalnya benihnya dijual atau telurnya aja yang dijual? Kalau di sini kalau saya jalankan itu Apa maksudnya itu telurnya ciri-ciri karena program saya yang udah bersertifikat, udah sertifikasi saya cuma sama telur. Ya, dari Dinas Kelautan dan Perikanan, dari Kementerian itu saya sampai ke telur. Ya, jadi kita mengadakan penelitian belum, karena kita menyesuaikan dengan sertifikat saya sampai ke telur kayak gitu. Tapi ada niatan Pak ibaratkan. Dan memang nantinya itu kan cuma berlaku cuma 2 tahun kan, sertifikat penelitian berlaku sampai cuma 2 tahun. Nanti mungkin 3 tahun lagi saya mungkin sampai ke penelitian. Sampai ke penelitian yang ukuran sampai ke P1 sampai P2 sampai masuk kolam tanah itu kan jadi saya semakin mencari cara induk-induk itu yang bagus. Jadi ada satu perkawinan secara yang namanya inbreeding atau apa itu tidak kawin darah, kita tetap adanya tuh beda induknya pejantan sama biasanya betina itu ada satu darah. Keinginan itu seperti itu. Makanya kalau benar-benar kita udah jalan sampai induknya itu udah benar-benar tidak sedarah, baru kita melangkah yang selanjutnya. Itu seperti itu. kalau untuk pembelian itu apa maksud pemilihan induk gitu Pak ya? Ya, jadi kita tetap fokus ke pemilihan induk. Kalau kita benar produksinya induk kita itu hasilnya itu udah benar-benar diraba sarangnya apa enggak sedarah itu lah baru kita melangkah yang selanjutnya. Antara itu jantannya betinanya beda apa Iya, yang beda kita kan kadang-kadang ada namanya pejantan yang jenis swan, ada yang pastel, ada yang namanya blue sapphire, itu ada. Kalau yang blue sapphire kalau zaman dulu mbak saya ngomong itu namanya jali. Kalau penyakit untuk induk itu istilahnya kalau sini itu blubuk. Jadi apa? Insangnya itu pucat pasi apa ya? Iya ya. Pucat itu kadang-kadang datangnya kebanyakan tuh waktu musim-musim dingin. Terus kalau menanggulanginya gimana coba? Kalau di sini istilahnya itu udah menumpuk, itu udah nggak bisa ditanggulangi. Tinggal kita tunggu matinya kapan. Tapi kalau yang jenis kayak cacar itu masih bisa. Itu kalau yang sering kita lakukan itu kalau nggak pakai garam krosok itu metrin blue. Kalau nggak PK Disebar berarti gitu. iya. Mungkin ada bulan-bulan tertentu yang panennya tuh bisa limpah atau mungkin ada bulan-bulan tertentu yang sering gagal panen atau gitu gimana? Kalau di sini sih ya itu kan paling itu antara Agustus sampai Desember itu bagus hasilnya. Agustus sampai Desember itu bagus.
Terus nanti kan antara Desember sampai April biasanya itu indukan itu istilahnya itu di karantina major, diambil, diistirahatkan gitu. Telur dibanding dengan menjual yang sudah besar gitu, keuntungannya itu lebih yang mana? Sebenarnya kalau kita mau jual itu yang udah besar kayak gimana, ini kan ukurannya udah masuk P1 panjangnya maksudnya 1 cm gitu kan. Ini sudah bisa laku 150. Iya, usianya ini baru 25 hari. Sedangkan kalau kita langsung jual telur itu per bijinya itu 25.000. Dan kalau kita langsung jual telur, ikan ini kalau kena penyakit itu kadang-kadang kita kalau wong berarti kan orang Banyumas bilang itu sendep. Kalau itu kalau di badannya ada bintil-bintil merah. Oh iya. Bintil-bintil merah itu di badan ada bintil-bintil itu karena faktornya faktor dari suhu air, terus keasaman air itu seperti itu. Jadi kualitas airnya itu kurang bagus, timbullah namanya bintil-bintil merah. Terus ini Pak, bagaimana cara menangguling? Kalau menanggulinya itu adanya satu, mungkin kita pengeringan separo itu ada satu pengemburan di kapur apa dikasih garam dapur itu Sekali panen si Pak. obatnya pakainya obat tradisional, pakainya kunir. Pada saat pemijahan ikan gurame itu, telurnya kira-kira butuh waktu berapa lama sampai siap dipanen? Kalau kita bertelur itu kita udah kan jam-jam kita gurame bertelur itu antara jadi jam 2, yang pasti jam 2 sampai jam setengah 6. Jam 2 berarti jam 14 sampai jam 16 lah. Itu induk itu bertelur. Lah, itu bertelur itu udah bertelur, nanti pengambilannya besok. Oh, besoknya. Dengan usia umurnya itu 24 jam lah. Kira-kira harganya Penjualan, kalau penjualan itu memang di Banyumas belum ada satu standar. Kita tetap masih difokuskan tengkulak. apa sih sampai sekarang tuh ada nggak sih Pak solusi yang belum terpecahin gitu dari budidaya ikan ini, masalah-masalahnya Solusinya yang belum ditemuin loh Pak? yang belum ditemuin itu memang saya keterbatasan teknologi, karena tetap pengukuran suhu sama kualitas air masih pakainya kertas lakos. Terus pengemasan mau? Pengemasan ikan telur ya Pak ya? Ini kan seperti itu, tadi kan seperti sarang burung kan. Iya. Kalau nggak telurnya nggak banyak kayak gini ngeselin. Berapa hari kira-kira netesnya? Besok udah netes ini. Oh, besok udah Satu hari ya Pak ya? Oh iya, satu hari udah netes ini. Udah Pak. Masa malah sepatunya mau. Oh my god. Ada di kelas pasti burung-burung. Cara mencegah kerusakan terhadap telur gurame. Kolam berupa kolam tanah yang luasnya 200 sampai 300 meter persegi dan kepadatan kolam induk 1 ekor memerlukan 2 sampai 10 meter persegi tergantung dari sistem pemijahan. Adapun syarat kolam pemijahan adalah suhu air berkisar antara 24 sampai 28 derajat Celcius. Kedalaman air 75 sampai 100 cm dalam kolam sebaiknya berpasir. Dasar kolam sebaiknya berpasir. Tempatnya
Tempatkan sarana penempel telur berupa injuk atau ranting-ranting.